Hai, saya Sandra Olga. Saya akan memerankan Tiara dalam film Dua Batas Waktu Amanah Isa Al-Masih. Peran Tiara bagi Sandra adalah satu permulaan yang bagus untuk Sandra bisa menampaki dunia perfilman, di mana pertama kalinya Sandra memainkan peran utama dalam film ini, dan tentu saja didampingi dengan Chris Bella. Kalau ditanya tentang Tiara, Tiara ini adalah hati semua orang yang mencari Tuhan di titik terendah dalam hidupnya. Dan melalui Tiara ini, saya harapkan saya bisa menyampaikan pesan di mana kita harus mencari Tuhan, kita harus peduli dengan agama kita, dengan keyakinan kita, dan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita harus mengingat bahwa surga itu ada. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana proses produksinya? Selama proses produksi, saya tahu bahwa Tuhan beserta kami karena banyak hal mistik ataupun spiritual yang terjadi di lokasi syuting, di mana semuanya bukan kebetulan, semuanya disediakan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan kalau ditanya selama proses produksi, sungguh banyak sekali tantangan yang terjadi, di mana saya harus belajar untuk keluar dari diri saya sendiri, sehingga yang hidup di dalam diri saya bukan Sandra Olga, tapi Tiara. Dan Tiara ini benar-benar harus saya sampaikan dengan haru, dengan kekuatan mental yang sangat tinggi, karena di sini itu saya harus penuh dengan tekanan, tapi di dalam tekanan itu saya bisa berjuang, saya bisa menghadapi, biar semua orang menghina saya, semua orang mengejek-ngejek saya, tapi saya bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan akhirnya semuanya bisa percaya bahwa kejadian yang saya alami itu nyata. Jadi inilah proses produksi yang penuh dengan tekanan di situ. Kemudian, adakah kesulitan dalam memerankan Tiara ini? Sangat ada. Karena dalam film Tiara, dalam memerankan Tiara ini adalah seseorang yang betul ada dan masih hidup sampai sekarang. Jadi saya harus bisa mengikuti gerak-gerik dari Tiara, yang kebetulan adalah Mbak Tirta Siregar, yang orangnya memang ceritanya diangkat. Dan saya harus bisa menunjukkan keceriaan, kebahagiaan, kesenangan dari Mbak Tirta ini, tapi juga kesedihan dan kesusahan dalam hidupnya dia sebagai seorang yang berkelebihan khusus, yang mampu melihat lebih jauh di depan daripada manusia biasa. Jadi ini adalah satu peran yang saya harus hidupkan dari cerita nyata menjadi diri saya, dan saya benar-benar mengkondisikan selama syuting, proses syuting, saya menutup tembok yang ada di kiri kanan untuk tidak mengeluarkan Sandra Olga dalam diri saya. Jadi saya memang menutup tembok, saya harus keluarkan seorang Tiara. Itulah kesulitan yang harus dihadapi, menjaga hati. Kemudian, kesan-kesan di film ini buat Mbak Sandra apa? Kesan-kesan di film ini, saya belajar banyak. Saya belajar untuk bisa mengendalikan emosi, karena memang di film ini saya penuh tekanan dan saya harus keluarkan semuanya dalam proses syuting. Jadi kesan-kesan film ini adalah saya proses pembelajaran untuk bisa menghargai orang lain. Saya belajar banyak untuk berakting. Saya belajar dari coach saya bahwa ternyata ada kebohongan putih, di mana kita sendiri bermain di film ini, kita mengeluarkan kebohongan putih. Bukan diri kita yang sebenarnya, tapi ini demi kebaikan banyak orang. Maka saya menjalankan proses film ini dan akhirnya bisa tuntas. Film ini saya harapkan film ini bisa sukses, bisa menginspirasi banyak orang, bisa membuat orang menemukan Tuhannya. Dan kemudian saya harapkan kita bisa kembali lagi mengingat akan Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita tidak membeda-bedakan agama lagi. Dan kemudian adalah Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita semua adalah satu. Jadi saya harapkan lewat film ini bisa menginspirasi banyak orang, mengingat kembali kepada Alkitabnya, kitab-kitabnya, dan bisa ingat bahwa hidup ini sementara, bahwa kita masih punya surga yang menunggu kita saat nanti kita meninggalkan dunia ini. Dan saya harapkan semoga film ini bisa membawa kebaikan dalam keluarga kita, dalam bermasyarakat kita, dan semoga bisa menyentuh sanubari yang paling dalam, sehingga membuat kita berbuat baik pada sekeliling kita. So, untuk semua yang lagi nonton ini, saya harapkan semuanya teman-teman
bisa saksikan film Dua Batas Waktu Amanah Isa Al-Masih di bioskop pada tanggal 26 Mei 2016. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di bioskop. Bye.